Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'dah Nuraini dari kelas 10 Ummahatul God MA Persis 16 Cipada. Di sini saya ingin menceritakan tentang biografi salah seorang tokoh sastrawan Indonesia, yaitu Habibur Rahman El-Saraji. Pada tanggal 30 September tahun 1976, Habibur Rahman El-Saraji lahir di Semarang, Jawa Tengah. Ia merupakan seorang penulis buku dan juga dinobatkan sebagai novelis nomor 1 Indonesia oleh Insani Universitas Diponegoro, Semarang. Habibur Rahman El-Saraji ini kerap dipanggil dengan sebutan Kang Abik. Ia merupakan sarjana dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Selain dikenal sebagai penulis buku dan juga novelis, Kang Abik ini juga dikenal sebagai sutradara, dai, dan juga penyair. Karya-karyanya pun bukan hanya dikenal di Indonesia saja, melainkan juga terkenal di luar negeri seperti halnya di Malaysia, Singapura, Brunei, dan negara-negara lainnya. Karya-karya fiksinya juga dapat membangun jiwa serta menumbuhkan semangat berprestasi bagi pembacanya. Di antara karya-karya yang populer dari Kang Abik ini adalah yang pertama, Ayat-Ayat Cinta yang difilmkan pada tahun 2004, Di Atas Sajadah Cinta pada tahun 2004, Ketika Cinta Berbuah Surga pada tahun 2005, Pudarnya Pesona Cleopatra pada tahun 2005, Ketika Cinta Bertasbih 1 pada tahun 2007, Ketika Cinta Bertasbih 2 pada tahun 2007, dan Dalam Mihrab Cinta pada tahun 2007. Dan masih banyak lagi karya-karya Kang Abik ini, salah satunya yaitu buku Api Tauhid ini. Buku ini juga merupakan salah satu karya dari Kang Abik. Dalam buku Api Tauhid ini juga dapat membangun jiwa para pembacanya, karena dalam buku ini disajikan yaitu sejarah dari Badi'uzzaman Said Nursi. Dan buku Api Tauhid ini juga telah mendapatkan penghargaan internasional dari Istanbul. Dan masih banyak lagi karya-karya Habibur Rahman El-Saraji yang lainnya. Sebagaimana yang telah dikatakan bahwasannya Habibur Rahman El-Saraji ini merupakan sarjana dari Universitas Al-Azhar Kairo. Ia memulai pendidikan menengahnya di MTS Futuhiyah 1 Merangin sambil belajar kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Anwar Merangin, Demak yang dibawa asuhan Kyai Haji Abdul Basir Hamzah. Pada tahun 1992, ia merantau ke Kota Budaya Surakarta untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang Madrasah Aliyah Program Khusus atau MAPK sehingga ia lulus pada tahun 1995. Setelah lulus dari Madrasah Aliyah, ia melanjutkan pengembaraan intelektualnya ke Fakultas Usuluddin jurusan hadis di Universitas Al-Azhar Kairo dan ia lulus pada tahun 1999. Ia mendapatkan gelar Postgraduate Diploma setelah ia menyelesaikan S2-nya di Institute for Islamic Studies di Kairo pada tahun 2001. Ketika menempuh pendidikannya di Kairo, Habibur Rahman El-Saraji ini pernah memimpin sekelompok kajian yaitu Majelis Intensif Yurispruden dan Kajian Pengembangan Islam pada tahun 1996 sampai 1997 di Kairo. Ia juga pernah menjadi duta Indonesia untuk mengikuti Perkemahan Pemuda Islam Internasional kedua pada tahun 1996. Di dalam perkemahan itu, ia mempunyai kesempatan untuk menyampaikan orasinya yang berjudul Tahqiqul Amni Wassalam fil Alam bil Islam atau Redaksi Keamanan dan Perdamaian di Dunia dengan Islam. Dan orasi tersebut menjadi orasi terbaik kedua dari semua orasi yang disampaikan oleh peserta perkemahan tersebut. Habibur Rahman El-Saraji ini juga pernah menjadi Dewan Asatidz Pesantren Virtual Nahdlatul Ulama yang berpusat di Kairo. Ia juga sempat memprakarsai berdirinya Forum Lingkar Pena dan Komunitas Sastra Indonesia. Setelah pendidikannya selesai di Kairo, Habibur Rahman El-Saraji kembali ke Indonesia. Setelah tiba di Indonesia di pertengahan tahun 2002, Habibur Rahman El-Saraji dipilih atau dimintai untuk ikut mentahsis Kamus Populer Bahasa Arab Indonesia yang disusun oleh KMNU Mesir, dan juga ia pernah diminta untuk menjadi kontributor penyusunan ensiklopedia intelektualisme pesantren. Antara tahun 2003 sampai 2004,
Yogyakarta dan menjadi dosen Lembaga Pengajaran Bahasa Arab dan Islam Abu Bakar As-Siddiq USM Surakarta. Adapun prestasi yang dicapai oleh Kang Abik ini sangatlah banyak. Di antaranya ia pernah menjuarai lomba membuat artikel Seman 1 Yogyakarta. Dia juga pernah menjuarai lomba baca puisi religius tingkat sejateng, dan ia juga pernah menjuarai lomba baca puisi Arab tingkat internasional, dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang dicapai oleh Kang Abik ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat termotivasi dari sastrawan ini, dan semoga kita dapat melanjutkan perjuangan para sastrawan-sastrawan Indonesia ini. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.